Selamat siang, kita kali ini bahas mengenai hobi juga ya. Jadi power bank saya pernah posting juga, ada yang bertanya. Jadi saya waktu itu rakit power bank, ada juga yang bertanya bahwa apa sih bedanya yang Qualcomm dengan tidak Qualcomm, QC3 quick charge ya atau fast charging. Bedanya apa di power bank gitu ya. Jadi gini, Anda punya power bank gede-gede ya seperti ini. Sanyo satunya 2600 mAh kali 4, jadi 1040 ya, bener ya. Jadi ini baterainya adalah Sanyo 2600 mAh, baru waktu itu saya beli. Jadi satu power bank ini ada 10.400 mAh. Kenapa kita power bank boleh rakit? Karena seperti saya jelaskan di video sebelumnya, saya maunya yang real power. Jadi banyak jualan di umum pasaran tidak real power ya, bohong powernya. Jadi ya Anda baru ngecas satu kali udah habis gitu ya. Kalau ini saya lebih pede, bisa 1,5 sampai 2 kali gitu ya. Dan saya lebih suka quick charge. Quick charge itu adalah yang bisa di charge secara cepat. Jadi power bank ini bisa ngecharge handphone secara cepat, dan dia sendiri pun bisa dicas secara cepat. Jadi serba cepat gitu ya. Ada power bank yang hanya bisa mencharge ke handphone secara cepat, tapi dirinya dia power bank sendiri tidak bisa dicharge secara cepat gitu ya. Nah, kalau ini boleh rakit, jadi saya tahu komponennya. Jadi dia sendiri bisa ngecharge handphone cepat, dia sendiri bisa dicharge secara cepat gitu ya. Nah, cara membuktikannya gampang, nanti akan saya buktikan. Nah, ini adalah power bank yang bisa mencharge secara cepat dan dia sendiri bisa di-charge secara cepat, QC3 ya. Nah, di sini juga ada satu buah power bank rakitan, bentuknya memang mirip Xiaomi ya. Semua casing ini adalah bentuknya mirip Xiaomi, tapi saya boleh rakit. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya proses perakitan power bank tipe ini. Nah, ini power bank juga boleh rakit, tapi ini terdiri dari 5 buah baterai. Kalau yang ini adalah 4 buah ya, 4 buah sejajar, 4 baterai. Kalau ini adalah 5 buah, 3 di bawah, 2 di atas, jadi 5 buah. Jadi ini kapasitasnya lebih besar ya, 1600. Kalau 2600 ya, 2500 kali 6 ya, 2600 kali 6 itu 16.000 ya. Jadi ini ada 5 baterai, sorry. Jadi ada 5 baterai, satunya 2500 kalau nggak salah, saya lupa. Jadi dia ada 5 buah baterai yang disusun secara paralel. Nah, power bank ini kapasitasnya lebih besar, tapi kalau power bank ini dicas nih, bisa 1 hari 1 malam bro. Kita cas hari ini jam 7 pagi, jam 7 malam belum tentu penuh loh. Bisa jam 7 pagi lagi, jadi 24 jam kita ngecas ini. Lama sekali. Kenapa? Karena dia tidak support quick charge ya. Dia sendiri ngecas ke handphone kita juga agak lama, paling 1 ampere. Itu pun udah bersyukur gitu ya. Dan dia sendiri di charge karena kapasitasnya gede, dia nggak ada fungsi quick charge. Dia sendiri di charge juga lama, jadi butuh 24 jam. Sedangkan ini hanya butuh paling 3 jam, 4 jam selesai. Ini butuh 24 jam loh ya. Jadi ini butuh 24 jam karena dia tidak support quick charge. Yang ini hanya paling 4 jam gitu ya. Nah, kita mau membuktikan bagaimana kita tahu dia support quick charge atau tidak. Nah, di sini ada satu buah charger ya. Ini adalah charger mobil atau charger yang 12 volt charger. Nah, di sini ada tulisan adalah Qualcomm QC3 ya. Tuh. Qualcomm Quick Charge 3 ini adalah merek Aoki, jadi sudah terjamin ya. Di sini ada tulisannya. Output Quick Charge 3.0 DC 3,6 6,5 volt, 3 ampere, 6 sampai 9 volt, 2 ampere, 9 sampai 1,5 ampere each port, jadi masing-masing ya. Ini charger saya beli kalau nggak salah lumayan, 250.000 untuk di mobil, atau saya taruh di motor ya, di mobil lah ya. Colokannya 2 port quick charge. Apa itu quick charge? Jadi dia bisa ngecas secara cepat, mereknya adalah Aoki. Nah, kita mau membuktikan dia bisa quick charge atau tidak, kita harus ada namanya USB tester. USB tester ini adalah sama seperti wattmeter kalau di yang saya demokan di lampu gitu ya. Nah, wattmeter. Nah, segala sesuatu itu kita mengukur itu harus menggunakan alat ukur ya. Wattmeter jadi real, jadi bukannya berdasarkan feeling ya.
Saya tidak pernah berdasarkan feeling, karena kita adalah anak teknik. Anak teknik harus berdasarkan fakta, data-datanya ada. Jadi tidak bullshit, tidak bohong, tidak PHP ya. Harus berdasarkan alat ukur. Alat ukur itu ya sebaiknya dikalibrasi jadi benar, tapi kita tidak mengkalibrasi, tapi kita sudah berpatokan kepada alat ukur, kita sudah nggak berdasarkan feeling ya. Jadi watt meter. Jadi segala sesuatu di kehidupan itu harus diukur menggunakan watt meter. Seperti di saat PSBB ini katanya tagihan listrik naik. Betul, tagihan listrik saya juga naik 3 kali karena ya kita banyak di rumah ya, nyalain AC, nyalain komputer, nyalain TV. Jumlah pemakaian KWH-nya meningkat. Jadi bukannya listrik dari PLN-nya yang meningkat, yang naik. Ya banyak orang berkomentar, saya bilang wah untuk menutupi yang disubsidi enggak. Padahal konsumsi kita yang naik karena anak banyak di rumah nonton TV, cas handphone, nyalain AC ya, nyalain kipas, jadi naik. Jadi itu diukurkan berdasarkan fakta watt meter, bukan berdasarkan feeling. Oh saya pakai biasa aja kok, sama aja, tapi kok naik listriknya naik ya, itu feeling gitu ya. Kita nggak berdasarkan feeling. Ya kita nyalakan karena ini mobil, kita tes pakai 12 volt. Di sini positif, ini bodinya negatif. Jadi kita nyalakan. Ya dia nyala. Kita demokan dulu. Ini adalah outputnya 5,07 volt, ampernya nanti waktu dicolok ampernya keluar, dan di sini ada pembacaan watt ya, yang baris kedua nih, watt. Nah, di sini bawah adalah untuk mAh. Nah, ini bisa di reset. Nah, tujuan mAh ini kita apa sih? Nah, misalnya Anda punya power bank ini, kan saya tadi bilang 10.400 ya. Kan bener atau tidaknya 10.400 Anda bisa colokin di sini, dan Anda waktu dia sudah full Anda bisa baca, oh totalnya sekian mAh gitu ya. Jadi nggak bisa bohong. Gitu ya. Ngerti nggak? Jadi di sini alat ini adalah bisa mengukur mAh dari kapasitas sebuah dari power bank, handphone. Nah, jadi kalau Anda punya power bank, Anda beli misalnya di mana online, dia tertulis 20.000 mAh ya. Anda beli alat ukur ini, terus Anda colokan, Anda kosongin sampai dia full, bener nggak 20.000 mAh? Ya, ngerti nggak? Jadi alat ini sangat berguna sekali untuk mengukur. Jadi untuk kapasitasnya berapa mAh bisa. Nah, sekarang kita colokan ke casan ini ya. Casan ini. Nah, kita colokan nih. Nah, mulailah charging. Kondisi ini memang sudah penuh ya. Nah, di sini adalah 0,48. Kondisi saat ini hanya 2,1 watt ya. Tuh. 2,1 watt 0,4. Jadi 2,1 ini didapat dari perkalian 5,05 kali 0,42 ini, dapatlah 2 watt. Jadi ngisi ke power bank ini hanya 2 watt ya, kecil sekali bro, kecil sekali karena dia hanya 5 volt kali ampernya ya. 5 kali 0,4 ini hanya dapatnya 2 ya, karena dia tidak support quick charge. Nah misalnya kalau dia ini kita cabut ya, kita colokan ke sini, ini power bank adalah support quick charge. Nah kita cek. Nah, dia bisa naik tuh ke 11, ini dikali ini. Tapi karena ini udah penuh, ya kecil. Tapi misalnya kalau ininya kosong, ininya besar ya, dia bisa diperkalikan aja, ini 1 ampere, ini 11, jadi bisa 11 watt. Yang tadi hanya 2 watt gitu ya, karena ini kondisinya sudah penuh, sudah idle ya nggak ada strumnya. Gitu ya. Jadi keunggulan dari quick charge itu, dia kalau quick charge 3 bisa sampai 12, kalau quick charge 2 9 volt gitu ya. Jadi USB tester ini berguna sekali gitu ya untuk mengecek dia bisa quick charge atau tidak, atau wattnya berapa. Gitu ya. Jadi perbedaannya adalah kalau yang QC3 dia bisa naik ke 12. Kalau yang tidak support QC3 ya dia hanya di 5 aja. Gitu ya. Jadi tentu kita butuh yang quick charge. Kenapa? Karena kalau quick charge ya lebih cepat, namanya juga quick gitu ya. Di handphone tertentu kan ada tuh sekarang seperti Huawei atau iPhone ada VOOC ya, apa VOOC lah pokoknya yang kenceng itu, yang
Vivo juga ada VOC ya, itu pengecasan teknologi yang cepat sekali. Kalau Qualcomm kan dari Amerika kalau nggak salah, VOC mungkin dari Huawei atau apa ya, buatan Cina. Jadi intinya adalah bisa di-charge secara cepat. Nah, kita juga mau tahu power bank ini kan kapasitas realnya berapa ya, kita dari miliampere ini ya. Tadi saya udah bilang, jadi dari charge ini kita pindahkan ke ini, ketahuan berapa miliampernya, masuknya berapa, dan kita juga bisa tancapkan ini nih di power bank ini, tancapin di USB tester, dan kita bisa waktu ngecas ke handphone misalnya kabel ini, kita juga bisa tahu berapa sih dia mengeluarin total miliampere hour-nya. Jadi misalnya waktu masuk miliampere ke sini 10.000, pas pengeluaran cuma 9.000. 10.000 tapi dikeluarkan cuma 9.000 ya, berarti kan ada rugi ya, 1.000 di dalam. Bisa juga pakai alat ini diukur gitu ya. Jadi kita harus tahu efisiensinya, makanya saya lebih suka merakit, karena kita tahu efisiensinya, kita tahu kapasitas realnya daripada saya beli gitu ya. Saya nggak mau beli, jadi saya mendingan rakit, karena kalau beli yang mau kapasitas real pasti mahal. Contohnya kayak Aoki, kayak Anker, powerbank yang branded yang real power pasti mahal. Itu Xiaomi yang original juga pasti mahal gitu ya. Daripada mahal-mahal begitu, mending kita yang bisa rakit, karena kalau rusak ini bisa kita servis ya. Oke, jadi semoga menjawab pertanyaan yang kemarin soal powerbank ya. Ini sampingan lah, hobi saya juga ngumpulin powerbank ya. Oke, terima kasih.